خص بهذا المقام الجد عبد زوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن باب من utawi iki kubab nerangaken wong aada kang baleni sapa sikman al haditha ing ngomong-ngomongan salatan kelawan ambal ping telu kelawan ping telu balenan. Babuman utawi ki kubab nerangaken wong aada kang baleni sapa siman al haditha ing omong-omongan pembicaraan salatan kelawan kaping telu. Bab nikah adalah dianjurkannya untuk mengulang-ulang pembicaraan agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya. Beliin telo kalih. Taib. Anas bin Malik saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Anas bin Malik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu sak temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik nikah berasal dari suku Bani Najjar yang tinggal di kota Madinah. Beliau anak dari seorang perempuan dari kaum Ansar yang bernama Ummu Sulaim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, maka ibunya Ummu Sulaim membawa Anas bin Malik yang masih kecil. Ekebeh Sayyidina Anas bin Malik sekenek nikah bi ibun Sayyidah Ummu Sulaim ekebeh deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapa? Karena saat nikah para sahabat nikah berlomba-lomba untuk membantu dakwah Kanjeng Nabi. Bodo saparing sebagian dari hartana, bodo saparing telo perapat, separuh bahkan bagi sakapina. Lah Sayyidah Ummu Sulaim nikah ibun Sayyidina Anas bin Malik, benar orang saya berkecukupan, benar orang saya dalam keadaan mampu. Dia berpikir para sahabat mampu memberikan sesuatu kepada Rasulullah untuk membantu perjuangan daripada dakwah Islam,
ibu daripada Anas bin Malik, Sayyidah Ummu Sulaim berpikir, apa yang aku akan berikan kepada Rasulullah? Akhirnya Sayyidina Anas bin Malik nikah, dihadiahkan kepada Rasulullah untuk jadikan khaddam atau pembantu. Jadi Sayyidina Anas bin Malik nikah betul-betul di dalam riayah, perhatian khusus daripada Rasulullah, dididik langsung, tarbiyah nabawiyah, dididik oleh Rasulullah langsung Sayyidina Anas bin Malik. Luar biasa, dan beliau mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa. Sayyidina Anas bin Malik, saking kecilnya Sayyidina Anas bin Malik, pernah satu saat Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Anas bin Malik untuk membelikan sesuatu. Berangkatlah Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah SAW menunggu datangnya Sayyidina Anas bin Malik membawa sesuatu pesanan daripada Rasulullah. Kemana Anas bin Malik tak datang? Sare tak ada, dente tak datang. Akhirnya sare ternyata mainan Sayyidina Anas bin Malik nikah. Bi kanjana nemu kanca bermain masa kecil, bertemu dengan anak-anak yang sebaya seumur dengannya, main lopah ada perintah Rasulullah. Si pacet hadde masih soro kanak kene. Saking kinin Sayyidina Anas bin Malik, sare mentak salah main peta umpet, sare kancara, sare pas tepak neka Sayyidina Anas bin Malik seteti kalah. Akhirnya Rasulullah kalah dari budi, tutup merepatah kan sini kemon, wes ayo buru ayo peta umpet, kita kubi Rasulullah dari budi. Langsung Sayyidina Anas bin Malik, sungguh aku tahu tangan ini tangan siapa dan bau harum ini bau siapa. Pasti ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maafkan saya ya Rasulullah, saya lupa kalau diperintah oleh panjenengan. Kau lupa ya Rasulullah, ini kayak perintah serang panjenengan. Ya malum saking kenen Sayyidina Anas bin Malik saya bagi dekat Rasulullah untuk menjadikan seorang pembantu, sampai kalau pai ini soro apa kalau pai itu mainan bikin jangan tekan. Wah, jadi keistimewaan Sayyidina Anas bin Malik ini sangat luar biasa. Beliau sekitar umur 10 tahun ini senengin mainan, tetapi ampun jadi mingkibar sahabah an Anas bin Malik dengan umur yang relatif belia, yang sangat relatif kecil, tapi Anas bin Malik mempunyai pendidikan secara khusus karena menjadi pembantu atau pelayan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak keistimewaan beliau. Kemudian Rasulullah sangat senang menerima kedatangan Sayyidina Anas bin Malik. Diusap kepala Sayyidina Anas bin Malik dengan tangan suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jari-jari yang lembut, dan membawa Sayyidina Anas Rasulullah SAW dibawa menjadi keluarga beliau dan selalu mendoakan daripada beliau oleh doa langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya, berkailah dia dan masukkanlah ke dalam surga, masukkanlah ia ke dalam surga. Ini doa langsung saya panjataki setiap saat oleh Rasulullah dekat Sayyidina Anas bin Malik. Dan Sayyidina Anas bin Malik, selama saya menjadi pembantu Rasulullah tidak pernah protes. Kenapa engkau melakukan seperti ini? Kenapa tidak kau lakukan yang seperti ini? Tidak pernah. Tak pernah menegur sama sekali Rasulullah dekat Sayyidina Anas bin Malik. Bentuk kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Sayyidina Anas bin Malik betul-betul gembira, betul-betul betah ya, karena tak pernah rasanya protes, tak pernah rasanya kiri-kiri. Ya mon kula tak kiri-kiri cara ngarong ala kontak oleh bental aja. Mereka sekelumit Sayyidina Anas bin Malik luar biasa ya. Apa kata beliau? Beliau meriwayatkan satu hadis, annahu saat menaikusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
iku kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ono iku idza takallama arikalani dawuh sapa Kanjeng Nabi. Idza takallama arikalani dawuh sapa Kanjeng Nabi bi kalimatin kelawan dawuhan. Debuan kecamatan Keraton je lah. Jandeng Madura Debuan, jandeng Jawa Dawan. Abu Debu aadah mongko baleni sapa Kanjeng Nabi ha ing kalimatin salatan kelawan den wa den baleni ping telung ambalan. Hatta tufhama sehingga den faham. Hatta tufhama sehingga den faham apa si kalimatin anhu saking Gusti Kanjeng Nabi. Pertama, kedua, wa idza atalan arikalani nekani sapa Kanjeng Nabi, ngerawi sapa Kanjeng Nabi ala qaumin ing atase golongan fasallama mongko uluk salam sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase kaum oleh uluk salam salasan kelawan ping telu ambalan, kelawan ping telu. Hatta tufhama sehingga den faham an opose kalimah minhu saking Kanjeng Nabi. Hatta tufhama sehingga den faham opose kalimatin opose kalimah anhu saking Gusti Kanjeng Nabi. Wa idza atalan arikalani ngerawi sapa Kanjeng Nabi ala qaumin ing atase kaum golongan fasallama mongko ulu salam sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase qaumin salasan kelawan ping telu. Dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim thalatha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berbicara diulang-ulang sampai 3 kali sehingga dapat difahami pembicaraan tersebut. Jika menyampaikan sesuatu hal maka Nabi SAW menyampaikannya sehingga betul-betul difaham dan diulangi sampai 3 kali. Kenapa diulang 3 kali? Ada beberapa maksud atau makna daripada pengulangan kata-kata. Kanjeng Nabi munadebu sampai beli telo kalih. Pertama, li'anna tikrar a'wanu 'alal hifdz, karena mengulang-ulang perkataan ini dapat membantu hafalan. Boleh bi Kanjeng Nabi nasihata idza aradal mau'izah, jika Nabi mengharapkan mau'izah atau satu kalimah ucapan a'ada maka diulang-ulang sampai dengan Nabi salasan, sampai 3 kali diulang, menunjukkan bahwa at-tikrar takror, belajar atau mengulang-ulangi pelajaran nikah adalah a'wanu 'alal hifdz, sangat membantu untuk mengingat-ingat atau hafalan. Jadi pun sampean mari ngaji sahabat ya awai ngaji begabit mulai kadang lekelopai oleh apa. Nah ning kantone pentingnya mengulang-ulang. Mungkin lah lebih gampang boleh sampean kelopai ada cara makula kare sare ning channel dia. Le beli boleh. Mun lamba mun te elang ulang beli boleh. Tak bisa, mungkin lebih gampang boleh. Catat bisa, rekam bisa ya. Jadi Kanjeng Nabi adabu mengucapkan satu ucapan, menyampaikan satu kalimah a'adaha thalathan, diulang-ulang sampai 3 kali. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa sesungguhnya at-tikrar, mengulang-ulang pembicaraan atau apa yang disampaikan tersebut a'wanu 'alal hifdz, sangat membantu untuk dihafalkan. Wa yastawibu ma'nahu, dan lebih memahami tentang makna. Dan lebih memperjelas. Wabihi yuttadihu wabihi yattadihu lafdhu, dan lafadznya lebih jelas, takok kelero harokata, takok kelero artena.
Ya, maka neka ebeli itu lokale. Kenapa Nabi mengulang-ulang perkataan? Ada beberapa ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan. Yang pertama, idza khasyiya alla yufhama kalamahu. Ketika Nabi mengkhawatirkan pembicaraan apa yang dibicarakan, Nabi SAW dikhawatirkan orang yang mendengar tidak faham. Kanjeng Nabi ini betul-betul ibarat dokter sangat cerdas mengetahui pasien-pasien hadir nih kah. Arya cepat paham Arya tak pati cepat paham. Arya muntah lu boleh tak lo ngerti? Tak ngerti. Boleh paham tak paham. Lobet ya. Ngeloding terus. Apa mau tak lem nyantol ya, ngeloding terus tak lem connect ya sinyal lah ngara tak pati kuat tak boleh tak ada pakai tenang ngara abid saya paham sehingga karena dikhawatirkan tak paham maka diulang sampai 3 kali. Aula yusma'u atau kemungkinan diulang oleh Nabi perkataan dikhawatirkan orang yang di belakang tidak mendengar dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi sehingga diulangi. Khawatir bodoh si tak pati paham atau khawatir takut ada orang yang tidak mendengar. Tak pati santak salona benih salona tak pati santak ko pengen sawak keruak ngucap oleh apa ngaji tahu salon tak pati nggak sabun santak setia tak pati ngeding kok tadi layar sentuh kakelah Android alias bullet ko pinga wih tak tole jajal tulis demak kakek dan Android je lah layar sentuh je bis koping lah tinggal berarti CS corok salah. Dikhawatirkan la yusma'u, ada seseorang yang tidak mendengar dengan apa yang disampaikan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Atau kemungkinan Nabi mengulang sampai 3 kali arada al-iblagha fit ta'lim. Nabi menyampaikan agar supaya tabligh ini penyampaiannya lebih akurat, lebih sempurna. Fit ta'lim. Di dalam mengajar dianjurkan untuk mengulang-ulang. Di madrasah matalan beli boleh napa neka beli boleh laku beli boleh besok diulangi lagi hasil pelajaran maka neka lebih cepat untuk mengulang-ulang pelajaran neka lebih cepat memberikan pemahaman ya kimon ngaji ngak neka paham tak paham ya mencoba semelina boleh repot ya atau karena kemungkinan apa mengulang-ulang tadi itu al-iblagh fit ta'lim diulang supaya lebih akurat ya lebih tepat lebih mengarah kepada sasaran ya sehingga tak salah paham atau awiz zajir fil mau'idhah atau yang apa yang disampaikan betul-betul penting masalah larangan masalah sesuatu yang membahayakan sehingga diulang oleh Nabi tidak pasti Nabi harus tidak setiap perkataan diulang-ulang tidak terkadang Nabi mengulang sampai 3 kali itu banyak kemungkinan karena kemungkinan dikhawatirkan orang salah paham atau lebih memperjelas apa yang disampaikan atau mengulang-ulang lebih untuk hafalan lebih membantu untuk menghafal atau karena ada orang yang memang sulit pendengarannya sulit pemahamannya atau untuk iblagh fi ta'lim penyampaiannya lebih kuat, lebih akurat atau karena sesuatu yang sangat penting di dalam mentanbih mengingatkan fi zajr intabih hati-hati ini hal yang membahayakan sesuatu yang akan merusak keimanan dan lain sebagainya. Nah ini kak diulang-ulang oleh Nabi karena memang dianggap ini penting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kak termasuk diantaranya sifat sifat loman kanjeng Nabi sifat dermawan daripada Nabi
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun. Bentuk sifat ar-rauf ar-rahim daripada Rasulullah SAW, selalu menyampaikannya itu diulang 3 kali, dikhawatirkan orang yang hadir tidak memahami apa yang disampaikan. Ini bentuk rauf rahim, sifat belese Gusti Kanjeng Nabi. Ini termasuk bisa kita ambil pelajaran bahwa menyampaikan hal harus kita ulang-ulang. Nyoro anak masalah paham kake sengak kok paham kake lah, ada murid ada anak awas kake paham beli boleh sengak saya beli boleh kake paham nikah ya. Jadi supaya tak salah paham dan bahasan mangken tak gagal paham. Mun salah paham kening eba bener, mun gagal paham gagal fokus nih kah repot. Taib. Kedua, wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim thalathan. Ketika Nabi SAW mengucapkan salam kepada satu golongan orang banyak, Nabi pun mengulang 3 kali. Beli 3 kali. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah, aneka juga mengandung beberapa arti seihtimal, kemungkinan. Kemungkinan sepertama, la'alla hadza kana hadiyahu fil Islam 'alal jam'il katsir alladzi lam yablughuhum salam wahid. Kemungkinan ini adalah merupakan petunjuk dari Nabi SAW di dalam mengucapkan salam kepada orang banyak. Mereka dikhawatirkan yang mendengarkan salam tidak menjawab karena kemungkinan tak mendengar. Artinya sekian banyak orang tapi salam tak pate kompak beli boleh, karena uluk salam hukumah sunnah menjawab salam hukumah wajib. Assalamualaikum, sekian banyak nih banyak orang sehadir nih banyak tapi suara jawaban tak seimbang dengan si hadir, maka beli boleh nih kemungkinan. Jadi Kanjeng Nabi punten tak setiap uluk salam 3 kali enten pidato masalan ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah tunggunya tapi sa uluk salam sepeh beli boleh ya. Mau dua-dua nanu apa Assalamualaikum salam Waalaikumsalam Waalaikum, kah nget namun ceramah matalan ngajar jumlahnya 100 orang tapi jawabnya ning 10 orang baru beli boleh. Paham ya? Aneka kemungkinan Kanjeng Nabi mengulangi salam hingga 3 kali, kemungkinan jumlahnya yang banyak tidak seimbang dengan jawabannya yang menjawab salam, sehingga diulangi 3 kali oleh Nabi SAW. Atau kemungkinan Nabi mengulang 3 salam dari 1 salam, salam yang pertama, salam yang kedua, salam yang ketiga. Di antara 3 salam mempunyai arti tersendiri. Yang pertama al-awwal walam yujib. Yang pertama al-istidzan idza lam yasma'is salam al-awwal walam yujib. Nabi SAW baru masuk itu namanya salam istidzan, salam minta izin masuk. Nabi SAW masuk satu golongan, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban para sahabat nih kayak kocak salam istidzan, salam izin, meminta izin untuk bergabung. Terus yang kedua kemungkinan salam yang kedua ini adalah ala majlisin fa'ammahum bisalam. Nabi karena mengucapkan salam kepada majlis orang banyak
maka Nabi mengharapkan dengan salam yang kedua fa'ammahum, perata salam, karena salam ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau yang ketiga, au ata daron fasallama fa'ajabu, karena pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke satu rumah yang di rumah itu tidak menjawab salam Nabi hingga 3 kali. Berarti sampean mun metamu ya. Ya, mun metamu ya. Uluk salam kade, tak jawab nengeneng. Uluk salam boleh. Assalamualaikum. Ada jawaban nengeneng. Balik boleh. Assalamualaikum. Tak ada jawaban. Berarti imma tedung istirahat balik. Jak maksa. Lebo dapur, lebo cendelo, kakire tamu ya pemaling sih. Ya. Lah mon saumpamana tidak dibutuhkan untuk mengulangi, ya tak perlu diulangi. Fala wajha ilal i'adah. Mon pacet sampean pun mendengar jawaban Assalamualaikum, Waalaikumsalam dari dalam rumah, ya wis cukup. Tak sabar boleh. Berarti bedo orang di dalam. Atau sampean dulu salam do orang situng Assalamualaikum salam. Mon tak perlu diulang, ya tak perlu diulang. Nah, tadi mon beda korenah, mon beda sesuatu yang mengharuskan diulang uluk salam. Dalam bentuk tarbiyah, mendidik ke anak masalan, anak tak jawab. Dari nguluk salam angan ngetok. Assalamualaikum. Oh, saya uluk salam. Lah, mek dia dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, baru balik boleh. Waalaikumsalam. Letak pateng eding, aku ke ngolok atau ke ngolok salam. Aneka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang budak perempuan, iltafatat yaminan waltafatat shimalan. Ketika Nabi menjumpai seorang budak perempuan, iltafatat yaminan, menoleh kanan, menoleh kiri, terlihat dari si budak tadi itu kebingungan. Maka Nabi menghampiri si budak tersebut, wahai budak, apa yang terjadi? Ya Rasulullah, kami adalah seorang budak, saya adalah seorang budak yang diutus oleh majikan saya untuk membelanjakan sesuatu di pasar. Terus ya Rasulullah, uangnya hilang, pesena hilang ya Rasulullah, dan kau letak bengal peleman, saya tidak berani pulang karena uangnya hilang ya Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya, wahai budak, kalau seumpama aku yang menggantikan uangmu yang hilang, apakah kamu berani pulang yang wahai budak? Berani ya Rasulullah. Kira-kira berapa jumlahnya dan apa yang akan dibelanjakan untuk majikanmu? Ini ya Rasul, beli ini ya Rasul, beli ini ya Rasul. Ayah, ini uang dariku untuk menggantikan uangmu yang hilang, kemudian kamu belanjakan ke pasar. Belanja si budak perempuan, belanja, ayo pulang. Tidak berani ya Rasulullah. Loh, kenapa tidak berani? Belanjaanmu sudah di tanganmu, uang yang hilang sudah aku ganti, kamu kenapa masih takut untuk pulang ketemu sama majikanmu? Ini lambat ya Rasulullah, mestinya saya pulang jam 7, ini sudah jam 10 ya Rasulullah. Takut dimarahi, mestinya keluarga kami sudah makan majikan kami karena belanjaannya ini lambat karena tadi hilang uang saya ya Rasulullah. Kalau seumpama aku yang mengantarkanmu, maukah kamu pulang? Untuk seorang budak nih Pak Rasulullah SAW. Naam ya Rasulullah. Tanggung jarak tempuh dari Madinah sampai keluar kota Madinah. Sedangkan kota Madinah ini kurang lebih 5-6 kilo, kantor Sidogiri, hanya untuk mengantarkan budak yang ketakutan untuk menemui majikan. Kurang dari rumah PC egente karena hilang uangnya. Ki ia teraki boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Pon depak ketelem, depak kecompon orang saya apa? Saya salami kela dak rumah majikan ni kah? Assalamualaikum. Tak jawab. Assalamualaikum. Kita jawab. Assalamualaikum.
Baru jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka lah bang, ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Benar-benar kami merasa terhormat, merasa mulia kedatanganmu ya Rasulullah. Ada apa gerangan? Apa yang dapat kami bantu ya Rasulullah? Ada keperluan apa kira-kira ya Rasulullah? Dan apa yang dapat saya bantu untuk engkau ya Rasulullah? Lah, aku tidak meminta bantuan kecuali satu. Apa ya Rasulullah? Maafkan budak ini. Untuk seorang budak engkau datang kemari ya Rasulullah. Untuk seorang budak. Benar orang yang terhormat, budak ya terakhir di Kanjeng Nabi. Untukmu ya Rasulullah, aku merdekakan budak ini. Pemerti ke budak nih. Saking girangah, saking senengah ketamoyan Gusti Kanjeng sampai budak nih kayak pemerdeka. Kemudian Nabi SAW tanya si pemilik budak, si pemilik rumah nih ke tuan rumah. Sampian badan yang dalam sampian sarang keluarga berada dalam jompok. Nah ya Rasulullah, kami dan keluarga kami mendengar uluk salam panjenengan. Loh kenapa tidak dijawab kata Rasulullah? Mata jawab tang salam. Menjawab kami ya Rasulullah, tapi pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh kenapa? Karena kami ingin mendapatkan doa langsung darimu. Semakin banyak doa, semakin berkah kami ya Rasulullah. Karena doa adalah merupakan salam. Doa nikah, salam nikah termasuk doa assalamualaikum. Cek genteh. Selamat pagi. Sampurasun, rampes. Uluk salam kade, cek muro halu. Mun matamu, woi, cek woi, assalamualaikum. Paham ya? Nikah adalah aturan Islam, ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Wa idza huyyitum, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, bitahiyatin dengan satu penghormatan, fahayyu maka balas penghormatan tersebut bi ahsan minha dengan yang lebih baik, dengan yang lebih penghormatannya daripada orang yang menghormatimu. Bada orang ulang salam, assalamualaikum, jawab selebih bagus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bene asala, bene waalaikumsalam, waalaikumsalam. Cak aku orangnya. Bene waalaikum salam, waalaikum assalam, assalamualaikum. Bene assalamualaikum, bene salamun assalamualaikum nika khusus dalam sholat ya termasuk rukun nika. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Siapa salam begena nika bahaya nika banyak yang tahun yang nika sholat assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Niat khurujan minas sholat, niat keluar daripada sholat. Aurudduha atau mengembalikan sama dengan penghormatannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, cukup. Lebih sempurna, assalamualaikum, waalaikumsalam dengan mengangkat tangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih istimewa. Biasanya para habaib sini kata, assalamualaikum. Saya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih terhormat boleh. Kadang nak udah ada nah, waalaikumsalam. Kami atau oleh, waalaikum, salam, atau oleh, waalaikumsalam. Sini kali. Nika bentuk penghormatan dari orang yang sabri hormat. Sampai hormat dek bendera kok. Siap. Hormat. Hormat ada iria, ngangkat tanang dengan hormat. Siap. No, polisi, tentara. Siap, siap. Bedadayan dari yang siap, hormat ria. Siap deh tuh, siap. Korang. Angkat tangan, siap. Nah, nikahnya mana lebih terhormat. Nikah ajaran Islam nikah.
Belin boleh. Apa boleh singkat? AWA askum. Apa askum? Saya jawab je lah. Atau orang bini saya yolok salam, orang laki saya menimbulkan fitnah, orang ngerayu, yolok tak nyaut, mau yolok salam mesti nyaut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nyaut. Jawab lem ate cukup. Hari ya renggerengan kok uluk salam. Hari bagian olar ya, nyengar ya. Modus. Ya, keng uluk salam dek. Reng bine ngerayu, tahu saja jawab cukup ate. Waalaikumsalam. Cek gedelewa kake tambah ate letek cek letera. Waalaikumsalam ya boh. Ya wis ya tambah deti. Nah napa nih lebat sekalipun lebat tolesan ki wajib jawab nih kak. Assalamualaikum jawab waalaikumsalam, wajib hukumah ya, wajib hukumah walaupun lebat napa tolesan lebat surat jawab Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun tak bisa cukup waalaikumsalam ampun cukup auruduha. Nah paham iki dadi beli telo kalih nika penyampaiannya oleh Nabi karena kemungkinan orang yang mendengar ada orang yang sulit untuk memahami. Lambat pemahamannya. Boleh dalam pengajaran penting nih kak takror nih kak untuk mengulang-ulang nih kak supaya lebih cepat memahami. Atau dikhawatirkan orang saya budiro tak ngeding karena zaman kanjeng Nabi ada speaker ya, zaman kanjeng Nabi ada salon ada mic, jadi kemungkinan saya disero tak ngeding saya bingkeng tak mereng dek debun kanjeng Nabi sampai balik boleh telo kali bi kanjeng Nabi. Nah juga kanjeng Nabi auluk salam neka kemungkinan salam pertama neka salam untuk istidzan masuk, salam kedua ingki peneka untuk memberikan doa ya untuk supaya rata kanjeng Nabi. Salam ketiga salam penghormatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam istidzan. Assalamualaikum mendoakan. Assalamualaikum ini adalah penghormatan, mendoakan dan penghormatan. Baru telo kali bi kanjeng Nabi mun punya orang. Kemungkinan beda orang saya tak jawab jumlahnya banyak tapi saya jawab sakone baru beli boleh. Keng mulai buat dua entah saya beli boleh tak perlu. Fala sabila atau fala wajha ila li'adah, maka tidak ada jalan untuk disunahkan mengulang-ulang sampai 3 kali. Mun kira pun paham itu saya beliin, mulai pun nyaut salam juga entah usah beliin. Paham ya? Termuka titik ilmu manfaat. Babu man ajabal fataya wallahu alam bisawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin